Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya sedikit melenceng ya dari biasanya mengenai laundry ya. Namun di sini saya ada sedikit pengalaman ataupun sharing informasi ya. Ini AC saya tidak dingin, dia nyala untuk indoor, nyala blower normal. Terus untuk outdoor dia nyala hanya sebentar, lalu dia akan mati untuk kompresornya ya. Tapi untuk kipas kondensornya itu ya, yang itu nyala. Tapi kompresornya berhenti otomatis. Ini enggak dingin ya, karena tidak bisa memompa freon menuju ke indoor di sini ya, ke evaporator. Jadi saya harus memanggil teknisi ya, karena saya bukan ahli AC atau tukang AC. Kita panggil saja, nanti kita tanyakan apa yang rusak dan apa yang perlu diganti. Oke, selamat menyaksikan. Berangkat bis. Oke, makan kancang anginnya. Halo, jadi orderan dari 6 apa sih barang itu? Iya, pateni lima. Oh, pateni mas. Iya kok, nyalanya Ya. di belakang ini mati. Jadi malam aja gitu. Nyala terus di belakang. Ya, sedikit. Munggah ampere pak. Mboten saking kompresore. Insya Allah sih Mboten. kapasitornya digantinya. Oh. Nanti itu nanti sih. Oh, normalnya pinten? Oh. Ini kan sempat 6, harusnya normalnya ini kan buatan 3, 5. nggak nyampe 3. Oh. Kalau normal paling 2. Oh. Nggih. 3 itu harus maksimal ini. Harusnya paling bener 2 lah. Nggih. Kadang 2,3. Oh, nggih. Setelah udah normal nampaknya malah Turun. turun. Oh, Naik itu pas tinggi angkatan. pas angkatan. Nggih, nggih. Yang itu udah caranya pun bener normal. Iya. Kula iki. Pau mbek pau Pak Kumat niku. Arep ora dandan niku anu panase ora eram ya. Kecelakaan ini. Nggih, Pak. Niku. Colokan. Oke, teman-teman, ini kapasitornya kita ganti dulu nih. Karena tadi ampernya menyentuh angka 6. Harusnya di bawah itu ya.
Kalau normalnya sekitar 2 sampai 2,5. Kalau video ya Pak, anu tak lembang nasi YouTube. Oke ya, bila teman-teman mengalami seperti ini, kalau nggak bisa nggak usah dikerjakan sendiri ya, lebih baik kita panggil ahlinya ya. Tapi sekedar untuk menambah wawasan ya, teman-teman bisa baca-baca ataupun lihat video di YouTube ya, ini kerusakannya apa, karena banyak komponen ya di dalam outdoor itu, ada overload, kapasitor, terus kompresor, kipas, kondensor. Nah itu rangkaiannya tuh mboten nonton nggih Pak niku nggih. Nonton. PTC. Oh, mboten sih nggih apa nyetap kados nonton PCB-ne niku mboten. Boten ya, fisik dulu. Ini kan kapasitor. Hmm. Kapasitor. Oh, ini barangnya. Jaket pemilik kontu pada saat Hmm. kipas sudah dimungkin dari sekalian muter. Niku kipas nggih pun nggih mboten biasane buk 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 niki banget digoyang-goyang, kita ning ora goyang-goyang. Bapak di sini ya. Nggih monggo Pak. Jangan dicopot. Oke teman-teman, ini AC sudah kembali nyala ya outdoornya. Tadi sudah diperbaiki, ternyata kapasitornya ya yang rusak. Ini sudah dilakukan penggantian. Nih untuk kapasitornya. Oh, nggak kelihatan ya teman-teman. Kapasitor ini ya.
Ini kapasitor untuk outdoor sana ya, kompresor. Terus untuk kondensor kipas kondensor ini juga diganti ya teman-teman. Ini anginnya sudah kencang lagi. Ini 2 part yang diganti. Ini di sini tadi tukangnya beli sekitar 47.000 ya. Ini ada notanya teman-teman, nota. Ini sudah dingin lagi ya teman-teman, sudah dingin. Ini untuk notanya 47.000. Fokus. Nah ini kapasitor 25 ohm, 25 terus 45 ohm. Apa ya, Anda tahu itu 12.000. Jadi 47.000. 35 ya, bukan 25, ini 35. Fokus. Iya 35. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman, informasi yang bisa saya berikan mengenai AC ya, AC split ya, yang tiba-tiba kompresornya mati namun kipas kondensornya ya, atau kipas yang itu nyala, ternyata ini yang rusak. Ini yang rusak teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, main mau main. Alhamdulillah, udah dingin lagi.